Arti. Halo. Di sini kita akan melakukan sebuah penginjilan. Tepatnya saya akan menginjili saudara tentang kebenaran Tuhan. Sebelumnya, apakah saudara boleh memperkenalkan diri Anda? Baik, perkenalkan nama saya Narti Deborah. Dan saya sebagai penginjil Lorisa Hutagao. Sebelum kita memulai penginjilan kita, mari kita berdoa. Allah Bapa kami bertata tinggi dalam kolom surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas berkat dan kasih karunia-Mu tidak tolong kami terima. Ya Bapa, kami siap untuk melakukan penginjilan kami, kiranya Engkau berkati kami. Terima kasih Tuhan, amin. Baiklah, di sini saya akan mengangkat tema keselamatan anugerah kasih Allah. Di dalam Roma 10 ayat 13 dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Apakah saudari Narti pernah merasakan hilang pengharapan? Ya, Di saat kondisi yang bagaimana Anda merasakan kehilangan pengharapan itu? di saat saya kehilangan Pak tua saya waktu itu. Oke. Apakah Anda pernah berpikir di dalam situasi sulit atau kehilangan pengharapan, Anda pernah menyalahkan Tuhan gitu? Pernah. Apakah di saat Anda menyalahkan Tuhan, Anda tetap melakukan ibadah atau berdoa kepada Tuhan, atau melakukan hal yang bisa untuk melupakan kondisi atau situasi saudari, untuk bisa melupakan problem yang Anda rasakan? Mungkin berdoa, tapi tetap menyalahkan Tuhan dalam keadaan seperti itu. Baik, di sini kita akan menerima inti dari iman kita. Keselamatan setiap orang di dunia ini pasti pernah bergumul dengan rasa bersalah, takut, dan ketidakpastian tentang masa depan. Apakah Anda pernah berpikir jika Anda meninggal, Anda akan masuk ke surga atau ke dalam neraka? Atau Anda mempunyai pemikiran, mau saya baik, mau saya jahat, itu urusan terakhir nanti, yang penting hati saya gitu. Pernah sih. Baik, di sini kita pertama akan membahas manusia membutuhkan keselamatan. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan kalau kita manusia ini sudah melakukan dosa dan kita sudah jatuh ke dalam dosa. Untuk kita masuk ke dalam surga itu, kita harus merenungkan dan iman kita harus selalu percaya kepada Tuhan itu, bukan melalui perbuatan kita, melalui dari iman kita. Namun Allah tidak menginginkan seseorang pun binasa. Dia ingin setiap orang diselamatkan dan mengenal kebenaran. Dosa mungkin membuat kita merasa tidak layak di hadapan Allah, tetapi kasihnya lebih besar daripada dosa kita. Itulah sebabnya Allah menyediakan jalan keselamatan bagi kita. Lalu yang kedua itu, Yesus Kristus adalah jalan keselamatan. Di dalam Roma 10 ayat 13 dikatakan, memberikan janji yang sederhana itu, namun kuat, siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Siapa Tuhan yang kita panggil? Dalam Yesus Kristus yang telah mati untuk menebus dosa-dosa kita di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Melalui pengorbanannya, dia membuka pintu keselamatan bagi kita. Tidak peduli siapa kita atau apapun dosa yang sudah kita lakukan, dia tetap menyelamatkan kita. Lalu yang ketiga itu, cara menerima keselamatan Allah. Apakah Anda siap menerima keselamatan dari Allah? Ya. Oke, baik. Kalau Anda ingin menerima keselamatan dari Allah, mulai sekarang, apakah Anda siap untuk melakukan pertobatan agar mendapatkan keselamatan dari Allah? Siap. Ya. Bagaimana kita menerima keselamatan itu? Yaitu dengan firman Tuhan berkata, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau tertulis dalam Roma 10 ayat 9. Berseru kepadanya dengan iman, mengakui bahwa kita membutuhkan dunia, bertobat dari dosa dan menyerahkan diri hidup kita kepadanya. Keselamatan tentang hidup kita kepadanya itu bukan karena usaha kita, melalui karena iman kita. Menerima anugerah Allah dengan hati yang percaya. Jadi kita akan diselamatkan kalau kita percaya melalui anugerah Allah. Lalu yang keempat itu, hidup baru dalam Kristus. Mereka yang menerima keselamatan diberi hidup baru dari Kristus. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata,
Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hidup dalam Kristus membawa perubahan, lalu kita tidak hanya diselamatkan dari dosa, tetapi juga dipanggil untuk hidup dalam kasih, kebenaran, dan damai sejahtera. Jadi, apakah Anda merasa hatinya atau pikirannya sudah menjadi lebih terbuka dan menjadi terpandang hanya untuk Yesus? Ya. Oke, dan juga buat saudari-saudari yang sudah menonton video kami ini, jangan lupa untuk selalu percaya dan selalu mempunyai iman yang kuat kepada Tuhan agar kita selalu diselamatkan. Jika Anda belum berseru kepada Tuhan dan menerima keselamatannya, saya mengajak Anda untuk melakukannya sekarang. Berserulah kepadanya dengan iman dan Dia akan menyelamatkan kita. Baik, terima kasih. Sekian dari penginjilan kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami bertata tinggi dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas berkat dan kasih karunia tidak tanggung kami terima. Ya Bapa, kami sudah siap mendengarkan Injil dari Tuhan. Kiranya Injil yang kami dengarkan itu menjadi firman dan arah jalan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin.